Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, di hari yang bahagia ini kami segenap tim Kembara Sunyi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada teman-teman semua yang merayakan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kedepannya kehidupan kita menjadi semakin lebih baik dan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari kemarin. Nah, untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang mudik dan sedang berkumpul bersama keluarga, kami mengucapkan selamat berkumpul dan selamat bersenang-senang. Salam kami untuk keluarga di rumah. Apapun kondisi teman-teman, syukuri dan kita nikmati hari ini. Karena belum tentu apa yang kalian nikmati ini bisa dirasakan oleh orang lain. Masih banyak saudara-saudara kita yang sampai hari ini masih dalam keadaan yang menderita. Pada saat semua saudara-saudaranya merayakan hari raya, ada sebagian dari saudara kita ini yang terbaring di rumah sakit. Ada juga yang sedang menderita dengan masalahnya sendiri. Ada juga yang masih tertimpa perang, saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Kita berdoa bersama semoga di hari raya Idul Fitri tahun depan, saudara-saudara kita yang sekarang sedang menderita karena perang bisa terbebas dari perang, dan kami berdoa supaya Palestina bisa merdeka. Ini adalah doa kami untuk saudara-saudara kami di Gaza, Palestina. Dan untuk cerita di episode kali ini teman-teman, cerita ini kami khusus ambil dari sobat kembara yang bernama Puri untuk menemani teman-teman yang saat ini sedang berkumpul bersama keluarga dan merayakan Idul Fitri. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, ini aku pengen cerita sedikit. Jadi mungkin ada teman-teman yang sudah follow Instagram saya, Itang Tirta, dan mungkin juga pernah merasakan yang sudah pernah DM ke Instagram saya itu belum pernah tak balas. Jadi memang jujur saya pribadi ini jarang pegang HP teman-teman. Bisa ditanyakan ke istri atau teman-teman dari Kembara Sunyi, saya jarang pegang HP. Dan kalaupun ada kesempatan pegang HP dan posting sebuah video atau caption di sana, itu memang saya lakukan hanya untuk itu. Selebihnya nggak pernah cek komentar, hanya beberapa kali. Jadi kemarin ini aku sengaja buka DM dan ternyata banyak sekali DM di sana. Dan memang ada fitur ketika diklik pesan tersembunyi ini muncul semua. Jadi di sini sekalian aku pribadi ini minta maaf ke teman-teman yang sudah DM ke IG ku dan belum sempat tak balas. Jadi ini mulai tak balas satu persatu. Jadi minta maaf sebelumnya, nggak ada niat apapun, nggak ada niat sombong atau apapun, karena yang pertama tadi memang aku ini jarang pegang HP teman-teman. Jadi itulah harapanku supaya teman-teman bisa memaklumi keadaan ini. Nah, cerita ini teman-teman dikirim oleh sobat kembara yang bernama Puri. Dia ini asalnya dari sebuah kota di Jawa Timur. Puri ini cerita bahwa di sekitaran tahun 2015 waktu itu Puri ini usianya 32 tahun dan statusnya waktu itu beliau ini janda anak 2. Suaminya 3 tahun yang lalu sudah meninggal karena sebuah kecelakaan. Nah, setelah itu Puri ini menjanda, menghidupi 2 orang anaknya, dan kebetulan anaknya Puri ini kembar, namanya Dani dan Dina. Di tahun 2015 itu anaknya Puri ini usianya sekitar 3 tahun. Jadi waktu itu Puri tinggal bersama orang tuanya. Nah, Puri ini 2 bersaudara. Adiknya Puri ini perempuan dan sudah berkeluarga juga, tapi tinggalnya di luar kota, sudah berkeluarga dan sudah mempunyai 3 orang anak, namanya Ica. Nah, Puri memang jarang sekali ketemu Ica, kalaupun ketemu hanya di saat-saat lebaran seperti ini. Jadi hubungan Puri dan Ica ini sebenarnya baik, layaknya kakak beradik. Kira-kira menjelang akhir tahun, di tahun itu, Puri ini dapat kabar dari salah satu temannya. Nah, ini adalah teman baik Puri yang lama sekali, dia nggak pernah ketemu.
Terus tiba-tiba dia bilang dia mau mengenalkan Puri dengan seorang laki-laki. Laki-laki ini usianya 29 tahun dan dia masih berjaka, belum menikah. Nah, di situ Puri pun menyambut baik perkenalan ini. Akhirnya dipertemukanlah mereka. Waktu itu mereka kumpul bareng sekitar 5 orang. Ada Puri, temannya Puri, dan ada si laki-laki ini namanya Bondan. Waktu itu Puri melihat kepribadian Bondan ketika dia bicara itu sangat-sangat menghargai lawan bicaranya, terutama ketika dia bicara dengan Puri. Nah, Bondan ini tahu bahwa Bondan diundang ke sana untuk dikenalkan dengan Puri, dan sebelumnya Bondan juga tahu bahwa Puri ini adalah janda anak 2 dan Bondan siap dengan resiko itu. Nah, setelah perkenalan itu akhirnya mereka pulang. Setelah mereka tukar-tukaran nomor HP, dan hubungan Bondan dan Puri ini semakin intens. Sampai pada suatu ketika, Puri ini menanyakan sebuah hal yang sangat pribadi, terutama tentang status Puri yang janda dan sudah punya anak 2. Jadi maksudnya Puri ini, dia bilang ke Bondan, apa Mas Bondan ini mau menerima keadaanku yang seperti ini, janda anak 2. Kan Mas Bondan ini posisinya atau statusnya masih berjaka, gimana tanggapan ibu atau keluarga di rumah? Waktu itu Bondan ini bilang bahwa dia tidak pernah ada masalah, dia siap dengan segala sesuatunya. Sebelum bertemu dengan Puri pun, Bondan ini sudah tahu itu dari temannya, jadi tidak pernah ada masalah soal itu. Dan memang Bondan ini berusaha sekali untuk dekat dengan Dina dan Dani. Akhirnya berjalannya waktu, pada satu kesempatan Bondan ini sengaja mengajak Puri ke rumahnya Bondan untuk bertemu dengan keluarganya. Nah, Bondan ini adalah anak terakhir. 3 orang kakak Bondan perempuan semua dan sudah berkeluarga. Nah, ketika sampai di rumah Bondan, waktu itu Puri sendirian. Kedua anaknya ini ada di rumahnya orang tuanya Puri. Jadi begitu Puri datang ke rumah Bondan, Puri ini kaget, ternyata Bondan ini anak dari keluarga yang berada. Rumahnya cukup besar. Di situ ada 3 buah mobil dan ada beberapa sepeda motor, dan Bondan ini mempunyai security atau satpam di rumahnya. Artinya waktu itu Puri baru bisa memahami bahwa Bondan ini anak orang berada. Dia semakin minder waktu itu, dan sempat waktu itu Puri ini nggak mau masuk karena dia cukup kaget melihat kondisi rumah Bondan yang begitu besar. Tapi Bondan meyakinkan ke Puri, kamu tidak boleh mempunyai sifat minder kayak gitu. Bagaimanapun juga kamu itu calon istriku. Aku yang tanggung jawab buat kamu. Kamu tidak usah mendengar apa kata orang. Nah, akhirnya Puri pun berusaha untuk menghilangkan rasa mindernya itu, dan akhirnya Puri masuk ke rumah Bondan. Di situ, kedua orang tua Bondan ini menyambut dengan baik. Dan ternyata Bondan ini mengundang 3 orang kakak-kakaknya di sana. Jadi setelah dikenalkan dengan keluarganya Bondan, kemudian mereka ini makan bareng di sana. Pertemuan itu sekitar hampir 1 jam. Nggak lama setelah itu, Puri pun diantar Bondan pulang. Nah, Puri ini sempat tanya, karena dia memang minder dengan statusnya yang seperti itu. Jadi Puri tanya ke Bondan, Mas, nggak apa-apa emang, keluargamu sudah tahu statusku janda, sudah punya 2 anak dan usiaku 32 tahun, sedangkan kamu 29 tahun. Nah, Bondan ini meyakinkan lagi, sudahlah, nggak usah dipikirkan soal itu. Jadi jawaban Bondan hanya seperti itu. Akhirnya beberapa hari kemudian, Puri ini agak merasa heran. Biasanya Bondan ini 2 hari sekali dia mengirimkan pesan atau telepon ke Puri. Tapi waktu itu sudah sekitar 3 harian, Bondan nggak menghubungi Puri. Sampai di hari kelima, ketika Bondan nggak menghubungi Puri, Puri akhirnya yang telepon ke Bondan. Mas, kenapa kok tumben nggak pernah menghubungi Puri? Ada apa? Mas, Bondan sudah nggak mau ya melanjutkan hubungan ini. Nah, akhirnya Bondan ini mengajak Puri bertemu. Jadi waktu itu hubungan mereka ini sekitar 1 bulan. Ketika mereka ketemu di satu tempat, barulah di sini Bondan cerita. Ternyata ketika Puri datang ke rumah Bondan, keluarganya Bondan ini nggak tahu tentang statusnya Puri. Soal dia janda dan sudah mempunyai 2 orang anak.
Barulah setelah Puri ini pulang, orang tuanya Bondan dan terutama 3 orang kakak perempuan Bondan ini tanya ke Bondan, itu gimana, rumahnya di mana, Dek? Akhirnya terpaksalah Bondan ini cerita secara jujur bahwa Puri ini rumahnya di daerah sini. Dia janda, anaknya 2. Nah, inilah yang membuat 3 orang kakaknya Bondan itu pertama mereka langsung melarang Bondan. Jadi yang pertama kali melarang adalah 3 orang kakak perempuannya Bondan. Kamu itu gimana, Dek? Kamu itu kan masih berjaka. Usiamu masih 29, sedangkan dia 32 tahun, statusnya janda, anaknya 2. Nggak usahlah, cari yang lain. Nah, di sini ibunya Bondan ini mulai terpengaruh dengan 3 kakak perempuannya Bondan. Akhirnya keesokan harinya, ibunya Bondan ini ngajak Bondan ngobrol berdua. Di sini ibunya Bondan memastikan supaya Bondan jangan lagi mendekati Puri. Dan seharusnya hubungan ini diselesaikan sampai di sana. Nggak usah dibawa terlalu jauh. Nah, di situ Bondan sempat meyakinkan ke ibunya. Ibu nggak usah terpengaruh sama kakak. Yang menjalani rumah tangga ini Bondan. Dan Bondan sudah punya penghasilan sendiri. Dan Bondan merasa mampu untuk menghidupi Puri dan kedua orang anaknya. Bondan ini sudah menjadi laki-laki dewasa. Sudah berhak mengambil keputusan dan memilih jalan sendiri. Tapi waktu itu ibunya tetap bersikuku. Akhirnya beberapa hari kemudian, ayahnya Bondan ini bilang, kalau ayahnya Bondan ini, beliau itu lebih santai orangnya. Beliau nggak pernah menuntut apapun, beliau hanya bilang, "Nak, kalau kamu sudah niat menikah, niatkan untuk ibadah. Dan yang kedua, jangan sampai kamu mengecewakan istrimu. Meskipun kamu tahu dia janda, anaknya 2, kamu nggak boleh menyia-nyiakan. Kamu harus perlakukan dia dengan baik." Ini hanya pesan dari ayahnya. Jadi pesan ayah Bondan inilah yang menjadikan Bondan semangat. Meskipun ibu dan juga 3 orang kakak perempuan Bondan ini melarang, tapi pesan ayahnya inilah yang dijadikan pegangan oleh Bondan untuk tetap maju melanjutkan hubungan dengan Puri. Nah, setelah mendengar cerita dari Bondan, akhirnya Puri ini pun juga agak ragu-ragu. Bahkan sempat beberapa hari setelah pertemuan itu, Puri ini ngomong ke Bondan, "Mas, sudahlah Mas, demi kebaikan Mas Bondan, hubungan ini selesai aja. Kasihan, Puri kasihan sama Mas Bondan. Puri tidak mau membuat Mas Bondan ini akhirnya dimusuhi oleh kakak-kakak perempuannya Mas Bondan." Nah, tapi dari situ Bondan terus meyakinkan Puri, sudah tidak apa-apa, sudah kita terus maju. Nah, singkatnya, hubungan mereka ini berjalan sekitar 3 bulan. Nah, setelah mereka menjalani hubungan sekitar 3 bulan itu, pada suatu hari, Puri ini dijemput oleh Bondan. Dia diajak menuju ke satu tempat, lokasinya ada di pinggiran kota. Di situ ada sebuah perumahan baru. Ketika diajak masuk ke sana, Puri ini masih belum mengerti ini kira-kira mau diajak kemana. Awalnya Puri mengira mungkin ada tempat makan yang bagus pemandangannya di sana. Ternyata Bondan ini mengajak Puri ke satu tempat, di mana di situ ada sebuah unit rumah yang baru dibangun. Dan Bondan bilang, "Ini loh rumah kita nanti, dan rumah ini sudah aku atasnamakan kamu." Nah, kagetlah Puri waktu itu, "Loh Mas, kamu ini apa-apaan? Kita belum menikah. Terus kenapa kok pakai namaku? Jangan kayak gini." Jadi Puri ini serba bingung. Dia sudah membayangkan gimana nanti reaksi keluarga dari Bondan kalau ternyata Bondan beli rumah dan nama rumahnya ini diatasnamakan Puri. Tentu waktu itu Puri ini serba salah. Tapi karena Bondan sudah memastikan bahwa ini hasil uang kerjaku selama ini, sama sekali nggak ada sepeser pun uang dari orang tuaku. Dan memang aku sudah terbiasa beli-beli barang seperti ini, termasuk rumah. Dan rumah ini memang buat kamu, tak atasnamakan kamu. Setelah Puri tahu bahwa Bondan beli rumah dan namanya ini atas nama Puri, Puri ini semakin merasa nggak nyaman sama sekali. Bukan malah dia senang, tapi yang dia pikirkan gimana nanti reaksi keluarganya. Nah, akhirnya kira-kira 5 bulan perjalanan mereka menjalin hubungan, Bondan menyatakan siap untuk melamar Puri.
Nah, pada saat inilah kemudian banyak sekali hal-hal yang ganjil yang terjadi di rumah Puri. Jadi menjelang pernikahan mereka, kira-kira 1 minggu menjelang akad nikah itu, pada satu malam ada orang datang ke rumah Puri. Si orang ini datangnya sekitar jam setengah 12 malam pada saat kondisi perumahan ini sepi dan rumah Puri ini dalam keadaan sudah tertutup. Memang waktu itu Puri dan ayahnya ini belum tidur. Jadi Puri mendengar ada orang yang ngetuk-ngetuk pintu. Tanpa ngomong apapun, tanpa ngucap salam, tanpa ngomong apapun, hanya mengetuk pintu. Terus Puri ini keluar kamar, dia melihat ayahnya itu juga mau membukakan pintu. Terus ayahnya tanya, "Siapa kak?" "Itu temannya kakak." "Oh enggak kok ya, ini Puri juga mau bukain pintu." "Ya sudah, biar ayah yang buka." Nah, pas ayahnya Puri ini buka pintu, di situ ada seorang laki-laki, usianya sekitar 50 tahunan, tingginya ini sekitar 170, jadi lumayan tinggi, dan perawakannya itu tegap, dia pakai jas lengkap dan rapi sekali, terus dia ini pakai topi. Nah, semua pakaiannya ini berwarna gelap. Terus akhirnya ayahnya Puri tanya, "Bapak mau cari siapa?" "Saya mau cari Mbak Puri. Saya ini yang nanti jadi host di acara pernikahan Mbak Puri." "Oh gitu, kok malam-malam Pak?" Ayahnya Puri ngomong seperti itu. "Ya mohon maaf, ini saya dari perjalanan jauh. Saya baru sempat hari ini." "Oh ya sudah, masuk dulu aja." Barulah setelah si laki-laki ini masuk, ayahnya Puri membangunkan ibunya Puri. Pas ibunya Puri bangun, sebenarnya ibunya Puri ini juga curiga, kok malam-malam gini ada orang datang bertamu, katanya dia MC di acara pernikahan. Kenapa kok harus malam hari? Kenapa nggak besok? Padahal acara pernikahan ini masih seminggu lagi. Nah, akhirnya sambil bertanya seperti itu, si orang ini disuguhi minuman. Nah, pada saat itu Puri ini diajak ngobrol oleh si laki-laki ini. Dan pertanyaannya itu selalu nyeleneh. Pertanyaannya nggak sesuai konteks sama sekali. Jadi si laki-laki ini pertama tanya, "Mbak Puri ini kelahiran tahun berapa?" Itu yang ditanyakan. Dan yang kedua dia tanya, "Wetonnya Mbak Puri ini apa? Biar saya hitung sama Mas Bondan." Nah, Puri pun juga sendiri nggak tahu ini wetonku apa. Dia sempat tanya ke ayahnya, dan ayahnya ini pun juga hanya mengira-ngira. Akhirnya setelah dijelaskan, barulah si laki-laki ini coba mencari di bukunya. Dan akhirnya dia sendiri yang bisa menjelaskan weton dari Puri dan Bondan. Dan mulai dihitung di situ. Setelah dihitung, terus si laki-laki ini bilang, "Ini Mbak, kalau menurut hitungan saya, weton Mbak Puri dan juga Mas Bondan ini sudah klop. Nggak ada masalah apapun dan nggak perlu disyaratkan apapun. Tapi ada masalah lain." "Masalah apa Pak?" "Ini ada beberapa pihak yang nggak suka dengan Mbak Puri dan Mas Bondan. Jadi rumah Mbak Puri ini kalau bisa dibayangkan, ini adalah sebuah tampah. Tampah ini berbentuk lingkaran, dan di lingkaran tampah itu banyak sekali ranjau-ranjau, dan ranjau ini terbuat dari api. Ibaratnya seperti itu." Nah, Puri semakin bingung, semakin nggak paham tentang kata-kata dari orang ini. Terus si laki-laki ini juga menjelaskan lagi, "Intinya Mbak, rumah Mbak Puri ini sudah dikuasai energi-energi negatif. Jadi saya khawatir pas hari H, ini acara sampean ini banyak yang ganggu." Nah, akhirnya Puri di situ, "Sudahlah Pak, saya ini bisa dikatakan ya percaya nggak percaya soal hal seperti itu. Tapi yang jelas saya sama Mas Bondan ini nggak pernah jahat sama siapapun." Nah, setelah itu si laki-laki ini pamit pulang. Barulah keesokan harinya, Puri ini coba konfirmasi ke Bondan. Karena semua yang ngurusi ini adalah Bondan. Yang ngurusi catering, gedung, termasuk juga MC ini Bondan. Puri coba tanya ke calon suaminya itu, "Mas, semalam itu ada laki-laki datang ke rumah. Dia ini katanya MC. MC? Loh, MC-nya kan ada di luar kota, baru datang di hari H. Itu yang datang siapa? Ciri-cirinya gimana?" Nah, Puri sendiri juga nggak sempet tanya nama orang ini. Dia menyebutkan dia pakai jas, datangnya jam setengah 12 malam.
Terus Bondan ini bilang ke Puri, sebentar aku telepon dulu. Terus telepon dimatiin. Mungkin waktu itu Bondan menelpon pihak MC tersebut. Nah, sekitar kurang lebih 5 menit Bondan telepon lagi ke Puri. Dia bilang, "Dek, nggak ada. MC-nya masih ada di luar kota dan beliau menyanggupi datang di hari H." Nah, terus yang aku temui siapa? Ya nggak tahu. Kira-kira orangnya mencurigakan atau enggak. Nah, mulailah dari sini akhirnya Puri cerita bahwa dia sempat tanya weton, dan bahkan Puri juga menjelaskan ada pihak yang nggak suka rumah Puri itu seperti tampah yang dikelilingi oleh api dan lain sebagainya. Terus Bondan bilang, sudahlah, diabaikan aja, mungkin orang nggak jelas itu. Nah, Puri masih nggak percaya karena seperti ini. Kalau memang ini orang nggak jelas, kenapa kok dia sampai tahu nama Puri dan juga nama Bondan? Dan kenapa kok si orang ini tahu kalau Puri ini mau menikah dengan Bondan? Inilah yang menjadi pertanyaan serius Puri. Di situ Bondan cuma diem seberapa lama dan akhirnya Bondan bilang, ya sudahlah, kita berdoa yang terbaik lah. Sudah, aku masih repot ngurusi yang lain. Akhirnya pembicaraan ini pun selesai. Nah, kira-kira 5 hari menjelang akad nikah, ada lagi kejadian serius. Jadi ceritanya waktu itu ketika ibu-ibu tetangga-tetangga Puri ini kumpul di sana untuk menyiapkan keperluan di akad nikah dan juga di resepsi pernikahan. Waktu itu ada 3 orang ibu. Mereka ini memasak sesuatu untuk syukuran menjelang akad nikahnya Puri. Mereka sudah masak banyak sekali masakan. Jadi terbiasa di tempat itu, meskipun ini perumahan, tapi suasananya ini masih seperti di perkampungan atau desa. Orang-orangnya ini sangat saling gotong royong sekali. Ketika ada tetangga yang punya acara, termasuk acara pernikahan atau kematian, mereka selalu bergotong royong. Jadi dari situ ketika tahu bahwa Puri ini mau melangsungkan pernikahan, tetangga-tetangga ini masak semua di rumah Puri. Masaknya begitu banyak untuk syukuran. Jadi malam nanti itu akan digelar syukuran dan siangnya ini masakan-masakan sudah selesai semua. Termasuk bubur, termasuk apapun lah masakan tradisional. Nah, tiba-tiba di sekitar jam 4:30 sore menjelang maghrib, ini ada satu orang tetangga yang bilang, ibu-ibu, dia bilang ke ibunya Puri, "Bu, ini kayaknya lodehnya ini nggak bisa dimakan." Loh, kenapa tuh, Bu? Ini kayaknya sudah kecut, sudah basi. Terus dicium sama ibunya Puri, ternyata benar. Oh iya, kecut ya. Nggak bisa dimakan ini. Nah, ternyata mungkin karena waktu itu ibunya Puri juga curiga. Dia ceklah masakan yang lain. Ternyata di situ dia mencium masakan yang lain ini juga basi. Termasuk nasi itu juga basi. Akhirnya dicek semua, sampai bubur, sampai minuman-minuman, semuanya basi dan nggak bisa dimakan. Mereka juga heran, padahal mereka ini masak di hari yang sama. Kenapa kok sudah basi? Terus di sana ada 2 orang tetangga Puri ini yang percaya bahwa kalau ada hal-hal semacam ini, pasti ada kiriman-kiriman negatif, entah itu berupa santet atau teluh. Nah, di sini pada saat titik itu, ibunya Puri ini belum percaya. Dan ibunya Puri sempat menyampaikan ke Puri tentang masakan-masakan yang basi. Puri menghubung-hubungkan dengan datangnya seorang laki-laki di rumahnya dan dia bilang bahwa ada serangan-serangan negatif. Akhirnya di situ Puri ini sudah mulai merasa agak nggak nyaman dan mulai agak takut. Nah, semakin mendekati hari pernikahan, ini suasananya semakin kacau. Jadi waktu itu Ica, adik perempuannya Puri ini datang bersama keluarganya, bersama suami dan anak-anaknya. Dia sudah nginep di rumah itu. Tiba-tiba di satu sore, Ica ini mengigau. Waktu itu dia tidur. Dia mengigau dan suami Ica ini manggil ibunya Puri. Begitu ibunya Puri datang, semakin igauannya si Ica ini semakin gak karu-karuan. Dan dari dia ini mengigau, tiba-tiba dia meracau. Dan kemudian semakin dia ini teriak-teriak. Sampai-sampai anak-anaknya Ica yang ada di sana ini nangis semua. Termasuk anaknya Puri yang melihat kejadian Ica teriak-teriak semacam itu. Nangis semua anak-anak kecil ini. Dan akhirnya si Puri langsung merasa bahwa ini nggak beres ini ada yang nggak beres. Ica ini selama dia tinggal di rumah itu bersama Puri, dia nggak pernah mengalami hal-hal yang semacam ini. Dan menurut keterangan dari suaminya, ketika Ica menikah pun,
dia nggak pernah seperti ini. Kalau dia mengigo pada saat tidur memang pernah, tapi kalau sampai teriak-teriak semacam ini nggak pernah. Nah, sampai pada akhirnya menjelang maghrib itu pada saat orang-orang mau berangkat ke masjid, ada satu orang yang dengar dan mungkin waktu itu dipanggil oleh ibunya Puri. Si orang ini pun menuju ke sana dan mencoba untuk menyembuhkan Ica dari kesurupannya itu. Setelah Ica berhasil disembuhkan dari kesurupan, Ica pun akhirnya cerita. Jadi pas tidur itu, Ica ini merasa ada orang yang masuk di kamarnya. Awalnya Ica merasa itu adalah suaminya karena perawakannya mirip sekali dengan suami Ica. Nah, tiba-tiba sosok yang mirip suami Ica ini, mohon maaf, dia buka baju, buka celana, langsung meniduri Ica. Nah, ketika itu Ica ini buka mata dan memastikan ternyata yang berusaha meniduri Ica ini bukanlah suaminya. Dari situlah Ica ini teriak-teriak sampai dia nggak sadarkan diri lagi. Nah, setelah kejadian itu, kejadiannya ini semakin parah. Jadi, H-1 menjelang akad nikah, malam itu ketika semua orang berkumpul di sana untuk doa bersama, banyak sekali orang-orang kampung ini yang datang untuk berdoa. Tiba-tiba di tengah-tengah doa, ini semua yang ada di sana mendengar ada suara dentuman yang keras sekali. Dum. Jadi seolah-olah kayak ada LPG yang meledak. Saking kagetnya mereka itu sampai mereka ini berhamburan. Nah, ternyata ibu-ibu yang di belakang juga mendengar suara dentuman yang keras itu. Setelah dicari sumbernya dari mana, mereka nggak menemukan. Jadi, pada akhirnya mereka ini bingung, ini tadi suara dari mana? Kalau memang ada sesuatu yang meledak, ini di mana? Sampai malam, mereka ini nggak menemukan sumber suara itu. Akhirnya barulah selang 1 jam kemudian setelah doa bersama ini tertunda, mereka berdoa bersama lagi. Dan selesai berdoa bersama, mereka makan-makan. Ada satu tetangga dari Puri ini yang bilang, seorang bapak-bapak, dia bilang ke bapaknya Puri, "Pak, kalau bisa, Bapak nanti bangun malam, Bapak tidak boleh tidur sampai akad nikah si Puri. Ini saya khawatir ada yang kirim guna-guna. Karena tadi yang saya dengar, dentuman yang keras itu, ini disertai dengan cahaya semacam kilat. Ini menurut pengakuan dari tetangga dari Puri itu. Nah, mau nggak mau bapaknya Puri menuruti nasihat dari tetangganya ini. Malam itu beliau nggak tidur. Sampai sekitar jam 2, beliau masih bertahan. Dan Puri ini sempat bangun, sempat melihat ayahnya itu di depan TV. Dan sebenarnya sudah dalam kondisi yang ngantuk, menahan ngantuk. Puri sempat bilang ke ayahnya, "Sudah, ayah tidur aja ya. Besok ini kan hari besar. Puri mau menikah, jangan sampai ayah ngantuk besok." Terus si ayahnya ini bilang ke Puri, "Jangan Kak, ini ayah ini dapat pesan dari tetangga sebelah itu supaya ayah ini nggak boleh tidur. Ada serangan di malam ini." Barulah di sini Puri tahu, oh ternyata ayahnya nggak tidur karena itu. Terus Puri juga nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dia pun masuk kamar, dia melanjutkan tidur. Nah, kira-kira di jam 3:30 menjelang subuh, tiba-tiba ayahnya itu membangunkan Puri. Kak, bangun Kak, bangun Kak. Itu ada yang nyari kamu." Nah, Puri pun keluar. Dia ini keluar ke ruang tamu. Di ruang tamu nggak ada siapa-siapa. Terus Puri keluar dari rumah. Di luar rumah pun nggak ada siapa-siapa. Ini kondisi seisi rumah ini sudah banyak yang bangun. Tetangga-tetangga sudah ada di sana untuk menyiapkan acara nanti pagi itu. Jadi rumah ini sebenarnya sudah dalam keadaan yang agak ramai. Karena Puri ini nggak menemukan siapapun yang nyari Puri tadi, akhirnya Puri menemui ayahnya. "Loh ya, yang nyari Puri tadi siapa?" "Iya, tadi ada ibu-ibu di sini. Dia sudah duduk di ruang tamu tadi. Nggak ada kok ya." Terus ayahnya keluar. Ayahnya ini juga heran loh, padahal ibu-ibu tadi duduk di sini. Barulah di situ ayahnya menjelaskan, tadi ada ibu-ibu. Dia ini pakai baju kebaya, rambutnya panjang. Nah, dia ini tiba-tiba bilang, "Dek Purinya mana? Ibu mau ngomong." Nah, mungkin karena suasana di sana ini sudah rame, menjelang akad nikah nanti jam 7 pagi itu, ayahnya nggak sempat mikir, dikiranya ini adalah salah satu tetangganya yang mungkin ada perlu dengan Puri.
Setelah ayahnya ngomong seperti itu, Puri juga merasa ini kok kayak ada yang aneh. Ibu-ibu tadi siapa yang nyari? Sedangkan tetangga-tetangga Puri ini nggak ada yang pakai kebaya seperti itu. Nah, hal ini pun berlalu. Pada akhirnya di sekitar jam setengah 7 pagi, semua orang sudah kumpul. Hanya tinggal menunggu kedatangan keluarga dari Bondan. Nah, pada saat yang seperti itu, penghulunya ini sudah mulai datang. Penghulu datang, dia pakai baju rapi dan bawa tas. Awalnya, menurut keterangan dari tetangga-tetangga Puri, ketika penghulu ini datang, dia ini datangnya normal, maksudnya bajunya itu terlihat biasa-biasa saja. Tapi ketika masuk ruang tamu Puri, beliau itu tiba-tiba mencium aroma yang nggak sedap. Terus akhirnya, orang-orang yang di sana ini ngelihat ke arah penghulu tersebut. Ternyata apa? Ternyata baju dari penghulu ini tercium aroma pesing. Jadi aroma bekas kencing. Nah, penghulu ini pun jelas akhirnya juga malu sama tetangga-tetangga yang ada di sana. Terus dia ini bingung, loh Pak, ini baju saya kok kayak gini. Nah, tetangga-tetangga juga bingung apakah memang benar dia kayak gini atau memang dia sudah dari rumah memang pakai baju yang bau pesing kayak gini atau gimana. Tapi menurut keterangan orang-orang yang ada di depan, ketika mereka bersalaman dengan penghulu ini, mereka nggak mencium bau apapun. Nah, anehnya, pas penghulu ini masuk ke dalam rumah Puri, barulah tercium aroma pesing ini. Dan ketika dicium lebih dekat lagi baju beliau itu, bau pesingnya ini semakin menyengat. Akhirnya bapaknya Puri nyuruh sang penghulu ini masuk ke dalam untuk mandi lagi, dan baju ini dimasukkan ke dalam tas kresek. Akhirnya penghulu ini terpaksa pakai baju batik dari bapaknya Puri. Nah, setelah itu beliau bersiap-siap sambil menunggu kedatangan keluarga Bondan. Tiba-tiba di belakang itu ada teriakan. Wah, teriakan perempuan kencang banget. Puri ini sudah deg-degan. Waktu itu Puri ada di dalam kamar. Nah, si bapak-bapak yang ada di ruang tamu ini langsung berdiri semua menghampiri sumber suara itu. Nah, dari situlah kemudian bapaknya Puri manggil Puri. Kak, adikmu, Kak. Barulah Puri ini keluar. Puri ini sudah berdandan rapi, rambutnya sudah disanggul, dia sudah make up. Dia melihat kenyataan bahwa Ica, adik perempuannya itu kerasukan lagi. Dan lebih parah, kondisi Ica waktu itu sudah dalam keadaan di make up. Rambutnya sudah disanggul juga. Tapi ketika si Ica ini teriak-teriak semacam itu, sanggul ini dilepas. Make up itu diporak-porandakan. Jadi wajah Ica itu terlihat gak karu-karuan, terlihat menyeramkan. Jadi matanya yang kelihatan hitam dan raut wajahnya itu terlihat pucat. Terus lipstik yang tadi sudah dioleskan di bibir ini diporak-porandakan oleh Ica sampai-sampai wajah Ica ini berantakan. Nah, si Ica ini teriak-teriak sambil nunjuk ke arah Puri. Dia bilang intinya dalam bahasa Jawa. Yang waktu itu Puri nggak seberapa nyambung Ica ngomong apa karena kondisinya benar-benar panik waktu itu. Tapi setelah itu ada satu tetangga yang bilang ke Puri, Ica waktu itu sempat ngomong dalam bahasa Jawa, kira-kira Puri ini disuruh pergi. Puri nggak boleh menikahi Bondan, karena ada yang nggak terima. Kalau sampai pernikahan ini dilangsungkan, salah satu dari kalian akan mati. Nah, kira-kira inilah yang diungkapkan oleh Ica dengan bahasa Jawa yang Puri baru mengerti dari tetangganya. Jadi waktu itu kondisinya benar-benar rusuh, ricuh di sana, sampai ketika ada satu orang yang berusaha menyembuhkan Ica dari kesurupannya itu, dia benar-benar nggak mampu. Sampai setengah jam ini berlangsung. Dan sampai kemudian mereka mendengar keluarga Bondan ini datang. Karena mereka nggak mau malu, akhirnya suami Ica ini membawa Ica keluar ke rumah tetangga yang lain menjauh dari prosesi akad nikah itu. Nah, akhirnya kondisi kembali kondusif. Tapi di satu sisi lain, Puri itu memikirkan adiknya, ini adik gimana, apa sudah selesai, apa belum kesurupannya. Nah, singkatnya, acara akad nikah ini pun digelar. Nah, setelah akad nikah ini selesai, hubungan Bondan dan Puri ini menjadi hubungan suami istri. Setelah itu, mereka pun makan-makan dan saling bertegur sapa, saling beramah tamah. Tapi di sini, Puri bisa melihat kakak perempuan dari Bondan ini menunjukkan wajah yang nggak suka sampai hari pernikahan itu. Nah, singkatnya setelah itu Bondan tinggal di rumah Puri.
Ketika Bondan tinggal di rumah orang tuanya Puri, Bondan ini sudah bilang, kita secepatnya pindah ya. Meskipun rumah kita belum jadi, kita ngontrak aja dulu. Jangan lama-lama tinggal di rumah orang tua atau di rumah mertua. Nah, Puri pun setuju. Jadi nggak sampai 1 bulan setelah mereka menikah, akhirnya mereka ini pindah ke kontrakan. Pada saat pindah ke kontrakan itu, mereka ini banyak sekali mengalami teror-teror. Dan ketika Puri tanya ke Bondan, apa Mas Bondan pernah mengalami kejadian ini sebelumnya, kejadian-kejadian ganjil? Bondan bilang ke Puri kalau hidupnya ini aman-aman aja, jadi nggak pernah ada gangguan-gangguan yang aneh semacam ini. Nah, mereka ini sering, ketika malam hari mereka mendengar ada suara berisik. Tiba-tiba mereka juga pernah mendengar ada suara perempuan yang ketawa cekikian. Terus pada suatu saat, mereka ini juga pernah mencium aroma bangkai yang luar biasa menyengat. Sampai-sampai mereka ini pergi menuju ke mall sampai beberapa jam. Terus ketika mereka kembali, bau ini sudah nggak ada lagi. Jadi mereka sering mengalami gangguan-gangguan seperti itu. Dan anak mereka kembar ini, Dina dan Dani, itu sering melihat, mereka ini sering melihat ada sosok perempuan yang mondar-mandir di rumah mereka. Kata si anak kembar ini, si perempuan ini wajahnya pucat. Dan katanya mata mereka ini selalu melotot ke arah Dina dan Dani. Inilah yang membuat Dina dan Dani ini sering nangis di rumah itu. Nah, dari situlah Bondan ini sebenarnya sudah pengen ngajak pindah ke kontrakan yang lain. Tapi karena dia baru sekitar 3 bulan berada di rumah itu, si Puri bilang, jangan Mas, sayang uangnya. Kalau kita ngontrak lagi, keluar uang lagi, sudah kita bertahan di sini aja. Toh kita nggak ganggu di sini. Akhirnya mereka pun bertahan di rumah tersebut sampai sekitar 6 bulan sampai 8 bulan. Meskipun dalam jangka waktu 8 bulan itu mereka masih sering diganggu. Nah, puncak-puncaknya ketika mereka tinggal di sana sekitar 8 bulan, Bondan ini jatuh sakit. Nah, sakitnya itu tiba-tiba sekali. Bondan itu bilang kalau di bagian perutnya ini sakit banget dan dia nggak bisa jalan. Jadi Bondan ini kalau bahasa Jawanya dia itu selalu melungker, selalu dalam keadaan nekuk. Nah, dia ini dibawa ke rumah sakit dengan bantuan tetangga-tetangga yang ada di sana. Anehnya ketika ada di rumah sakit, ketika diperiksa secara medis, Bondan ini kondisinya normal. Inilah yang membuat Puri ini merasa ganjil. Ini kok aneh banget. Padahal Bondan ini masih mengerang kesakitan terus macam itu, dia masih melungker kayak gitu. Akhirnya dibawalah dia ini menuju ke pengobatan alternatif. Di pengobatan alternatif itu dia bilang kalau Bondan ini sakit di bagian lambung. Tapi dia kemudian memberikan obat-obatan herbal. Dan ketika Bondan mengkonsumsi obat-obatan herbal ini, sampai sekitar 1 minggu, sakitnya ini nggak kunjung sembuh. Nah, barulah di situ Puri merasa kok kayaknya ada yang aneh. Dia cari informasi ke teman-teman yang lain. Akhirnya ada satu temannya yang merekomendasikan menuju ke orang pintar. Nah, dibawalah Bondan menuju ke sana. Waktu itu yang nyetir mobil ini Puri. Sedangkan Bondan sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Wajahnya pucat. Di bagian bibir ini juga sudah pucat. Bondan ini hanya berlutut seperti itu terus di mobil. Nah, pas sudah dekat ke rumah paranormal ini, Bondan itu tiba-tiba teriak-teriak ke Puri. Pulang, pulang, aku mau pulang, aku mau pulang. Nah, inilah untuk pertama kalinya Puri tahu Bondan itu teriak-teriak. Sebelumnya sama sekali Puri nggak pernah melihat Bondan teriak-teriak semacam itu. Jadi Puri ini juga kaget awalnya, kok Mas Bondan teriak-teriak seperti ini. Nah, karena Bondan ngomong seperti itu, Puri pun akhirnya putar balik. Pas putar balik, Bondan diem sampai di rumahnya. Nah, dia telepon ke temennya, sorry ya nggak jadi ke sana. Kamu bilang ke paranormalnya, tadi Mas Bondan teriak-teriak. Akhirnya kata temennya ini, itu suamimu memang seperti itu. Dia kalau mau dibawa ke orang pintar, dia tahu. Itu yang menghuni di tubuh suamimu itu tahu kalau dia mau disembuhkan. Makanya dia teriak-teriak seperti itu. Coba kamu paksa. Tetap kamu paksa ke sini. Akhirnya Puri ini pun ngajak Bondan lagi. Dia bujuk lah si Bondan. Mas, ayo mas ke supermarket mas. Beli buah-buahan untuk anak-anak. Nah, Bondan ini sambil megang perutnya. Dia memang masih kesakitan tapi dia mau naik mobil. Begitu dalam mobil, Bondan masih megang perutnya. Dia nggak tanya apapun. Nah, tapi pas begitu tahu dia nggak jadi menuju ke supermarket dan lewat jalan lain,
Bondan ini mulai ngelihat ke arah Puri. Matanya itu tajam dan aneh. Puri ini bisa memastikan bahwa ini bukan Mas Bondan. Dari tatapan matanya ini bukan Mas Bondan. Singkatnya, ketika sudah dekat di rumah paranormal itu, Bondan teriak-teriak lagi, dia mau pulang. Pulang. Sampai setir mobil ini dipegang sama Bondan, terus dicoba disetir sendiri sama Bondan. Jadi sempat membahayakan waktu itu. Akhirnya Puri ini miss call ke temennya. Dia coba telepon dan dimatikan lagi. Mungkin temennya sudah tahu ini adalah kode. Akhirnya temennya ini nyusul di mana Puri berada. Puri waktu itu mengendarai mobil pelan-pelan sekali. Nah, dari sinilah akhirnya temennya Puri dan juga paranormal ini turun. Di tempat itulah langsung Bondan ini dibaca-bacakan sesuatu dan akhirnya Bondan ini lemes. Sampai kemudian dia dibawa ke rumah paranormal tersebut dan si paranormal ini bilang, ini ada yang sudah lama sekali nggak suka hubungan Mbak Puri dengan Mas Bondan. Dan dia berusaha menyerang Mas Bondan. Lah ini kami berusaha Mbak, tapi kami juga nggak tahu. Keputusannya kita kembalikan ke Allah. Saya ini hanya berusaha, saya hanya mediator. Jadi Puri dan Bondan ini ada di rumah paranormal itu sampai sekitar jam 5 sore. Setelah itu barulah Bondan diizinkan untuk pulang. Pada saat Bondan ini pulang, di tengah malam, Puri ini melihat Bondan itu tidurnya pules sekali. Nah, Puri ini sempat lega. Alhamdulillah ternyata Mas Bondan sudah sehat lagi. Dia bisa tidur pules. Karena berhari-hari lamanya Bondan ini selalu nggak nyaman tidurnya. Dia selalu gerak sana, gerak sini, dan selalu megang bagian perut. Ketika melihat Bondan sudah tertidur pulas, Puri pun senang. Akhirnya membiarkan Bondan tidur dan Puri pun bisa tertidur dengan nyenyak. Pagi itu sekitar jam 4:30 subuh, Puri membangunkan Bondan. Ayo Mas, sholat subuh Mas. Mas Bondan sholat subuh. Si Puri melihat Bondan masih tertidur. Akhirnya Puri ambil wudhu lebih dulu, dia sholat lebih dulu. Di situ Puri sengaja untuk membiarkan Bondan tidur lebih lama. Nah, setelah Puri ini sholat, dia bangunkan lagi Bondan. Disinilah Puri merasa ada yang aneh. Badan Bondan ini agak dingin. Terus mulailah Puri ini membangunkan Bondan dengan keras. Mas, bangun Mas. Mas, bangun Mas. Mas, bangun Mas. Terus Puri mendekatkan telinga Puri ke bagian dadanya Bondan. Didengar secara seksama, Bondan ini sudah nggak berdetak lagi jantungnya. Dari situlah Puri ini kaget bener-bener. Dia langsung telepon ayahnya. Ya, ayah kesini ya, ayah kesini ya. Ini Mas Bondan ya, Mas Bondan ya. Nah, sementara ayahnya ini menuju ke sana, Puri ini minta bantuan ke tetangga-tetangganya. Karena waktu itu masih subuh, jarang sekali tetangga-tetangga yang bangun. Jadi Puri langsung menuju ke masjid, cari orang-orang yang baru selesai sholat subuh. Terus Puri minta tolong Pak, suami saya Pak, suami saya. Nah, orang-orang menuju ke sana dan ada satu orang yang paham tentang ini. Dia memastikan bahwa Bondan ini sudah meninggal. Nah, akhirnya setelah mengetahui Bondan meninggal, Puri ini sudah benar-benar histeris. Dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi sampai dia ini benar-benar sudah nggak sadar waktu itu. Puri dibangunkan sekitar jam 8:30 oleh ayahnya. Dan ayahnya bilang bahwa Puri ini sempat pingsan untuk beberapa saat. Nah, singkatnya waktu itu, semua orang ini nggak percaya bahwa Bondan meninggal secara tiba-tiba. Terutama keluarga dari Bondan, terutama 3 orang kakak perempuan Bondan ini. Sampai pada akhirnya setelah Bondan ini dimakamkan, 3 orang kakak perempuan Bondan ini menuduh Puri yang membunuh Bondan dengan cara mengirimkan santet. Puri ini menanggung hujatan-hujatan ini lama sekali. Sampai 40 hari setelah Bondan meninggal, Puri ini masih sering dihujat oleh 3 orang kakak perempuannya Bondan. Dan Puri ini disuruh mengembalikan rumah yang pernah dibelikan oleh Bondan. Nah, dari situ Puri ini juga nggak mau. Dia bukan karena ingin menguasai hartanya, tapi ini adalah amanat dari Bondan. Bondan pernah bilang, rumah ini apapun yang terjadi jangan dijual untuk anak-anakmu nanti. Dari situlah Puri mempertahankan rumah pemberian dari Bondan. Sedangkan terus-terusan 3 orang kakak perempuan Bondan ini menuduh Purilah yang menyantet Bondan. Sampai pada akhirnya Puri ini nggak kuat. Puri bilang ke ayahnya dia pengen menjauh dari semuanya itu. Dia ganti nomor dan dia menjalani kehidupan yang baru bersama 2 orang anaknya. Akhirnya 2 bulan berlalu, Puri ini bekerja di sebuah pabrik.
anak-anak mereka itu dititipkan di sebuah tempat penitipan anak, sore harinya diambil oleh Puri. Begitulah setiap hari. Sampai kemudian sekitar 2 bulan Puri ada di sana, ayahnya menjemput Puri dan menyuruh Puri untuk kembali pulang ke rumah. Ayahnya benar-benar gak tega. Yang dia pikirkan adalah cucu-cucunya. Dia nggak mau terjadi apa-apa sama cucu-cucunya. Akhirnya terpaksalah Puri ini kembali ke rumah. Nah, berjalannya waktu, 3 orang kakak perempuan Bondan ini jarang sekali menghubungi Puri. Karena mungkin nomor telepon Puri sudah ganti. Tapi tiba-tiba ada orang suruhan dari kakak-kakak perempuannya Bondan yang datang ke rumah Puri. Dia bilang dengan tegas dan dengan cara kasar, Puri disuruh mengembalikan rumah yang pernah dibelikan oleh Bondan. Sekali lagi Puri nggak mau. Nah, tiba-tiba beberapa waktu kemudian, mereka ini, kakak-kakak perempuan Bondan ini sudah nggak pernah lagi menghubungi Puri dan nggak pernah lagi ngusut tentang rumah pemberian dari Bondan itu. Nah, muncul kabar mereka nggak melakukan ini lagi karena nasihat dari bapaknya Bondan. Bapaknya Bondan lah yang bilang ke anak-anak perempuannya itu supaya jangan lagi mengganggu Puri dan anak-anaknya. Rumah itu adalah haknya Puri. Ini adalah pemberian Bondan dari hasil kerjanya Bondan. Jangan diganggu lagi. Nah, berjalannya waktu ada hal yang benar-benar mengagetkan Puri waktu itu. Jadi ceritanya Puri ini bertemu dengan teman lamanya. Pada waktu itu, ketika Puri bertemu dengan teman lamanya ini, temannya ini agak beda. Dia ini teman dekat. Tapi entah kenapa waktu itu temannya ini kok ngomongnya itu nggak los istilahnya. Dia nggak gamblang, nggak ceplas-ceplos seperti biasanya. Puri menangkap hal ini. Kenapa? Anak ini kenapa kok kayak gini? Dia tanya, kamu kenapa? Kok sikapmu kayak gini? Kalau ada yang pengen kamu omongkan, omongkan aja, nggak apa-apa. Terus dia ini diem. Gak lama kemudian dia nangis. Loh, kamu kenapa? Kamu ada masalah apa? Terus dia bilang, Pur, kamu itu sahabatku. Aku kenal kamu dari kecil. Sampai kamu kuliah pun aku ini jadi teman baikmu. Aku nggak tega sama kamu. Loh, emangnya kenapa? Barulah temennya ini cerita. Jadi ada selentingan kabar bahwa ketika Puri mau menikah dengan Bondan, ini ada orang yang nggak suka. Terus Puri tanya, iya aku sudah tahu kalau ada orang yang nggak suka. Terus temennya bilang, tapi kalau kamu tahu orang ini yang nggak suka sama kamu, kamu pasti kaget, kamu pasti nggak percaya. Loh, emangnya siapa yang nggak suka sama aku? Yang nggak suka sama kamu selama ini itu Ica, adikmu sendiri itu. Nah, Puri pun kaget lah, nggak mungkin lah Ica, kok kamu bisa ngomong kayak gitu? Jangan asal kalau ngomong, ini kalau ketahuan ayahku pasti marah. Lah si sahabatnya Puri ini bilang, aku yakin setelah aku ngomong ini kamu nggak bakal percaya. Tapi cepat atau lambat, kamu nanti bisa membuktikan bahwa Ica inilah yang selama ini menyebabkan Mas Bondan itu meninggal dengan cara seperti itu. Jadi Ica ini sudah lama mengirimkan guna-guna bahkan sebelum kalian menikah. Nah, di situ Puri sempat diam. Dia kayak merasa nggak percaya, nggak masuk akal. Adik kandungnya sendiri masa melakukan hal seperti ini. Nah, setelah itu pulanglah Puri. Dia langsung ngomong ke ayahnya. Dia ceritakan informasi yang didapat dari sahabatnya itu. Bahwa selama ini Ica itu mengirim guna-guna, mengirim santet, dan bahkan disinyalir Mas Bondan itu meninggal karena santet kiriman dari Ica. Ica ini iri karena Puri mendapatkan laki-laki yang seperti Bondan. Laki-laki yang berada, bahkan sebelum menikah, Bondan ini membelikan Puri rumah. Inilah yang membuat Ica itu iri. Ica ini memang suaminya adalah seorang pengangguran. Kerjanya juga nggak jelas. Selama Ica menikah, yang kerja ini Ica. Jadi suaminya hanya lontang-lantung. Setelah mendengar cerita dari Puri ini, ayahnya Puri ini nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Nah, keesokan harinya Puri ini nggak tahu keberadaan ayahnya di mana. Tiba-tiba sore itu, ayahnya ini pulang, naik sepeda motor, dia bawa kresek warna hitam. Terus kemudian ayahnya Puri ini duduk di ruang tamu sambil beliau itu menunduk ke arah kresek hitam itu. Nah, Puri ini mendekat, ayah dari mana? Itu bawa apa ya? Terus ayahnya ini nangis sesenggukan. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Loh, ayah kenapa ya? Terus ibunya Puri pun datang. Bapak ini kenapa, Pak?
Terus seolah-olah waktu itu ayahnya ini menyalahkan dirinya sendiri. Dia bilang, aku gak bisa didik anakku, aku gak bisa didik anakku. Kenapa sih ya, ada apa? Barulah setelah beberapa menit kemudian ayahnya Puri cerita. Hari itu beliau ini menuju ke rumah Ica. Jadi setelah malamnya beliau mendengar cerita dari Puri bahwa Ica yang menyantet Mas Bondan selama ini, ayahnya sengaja pergi ke rumah Ica. Ketika sampai di rumah Ica, ada anak-anaknya Ica dan suami Ica ada di rumah, sedangkan Ica ada di kantor. Langsung ayahnya ini masuk ke dalam kamarnya Ica. Dia langsung bongkar semua isi rumah. Sampai-sampai ayahnya ini menemukan sesuatu yang aneh. Nah, sesuatu yang aneh ini adalah sebuah kendi dari tanah liat, letaknya ada di pojok dapur, persis di bawah kompor. Jadi benda ini yang mirip gentong kecil itu dibungkus dengan kain warna merah. Kainnya lusuh sekali dan mengeluarkan aroma nggak sedap, aroma busuk. Dibuka oleh ayahnya Ica. Setelah dibuka, beliau ini melongok ke dalam, itu banyak sekali benda-benda yang aneh. Terutama gentong ini dipenuhi dengan tanah, entah tanah apa. Belakangan barulah ayahnya tahu bahwa ini adalah tanah kuburan. Nah, di dalam gentong itu juga banyak sekali tulang-tulang hewan. Ada juga bungkusan kain warna putih yang sudah lusuh. Dan banyak sekali benda-benda aneh termasuk benda-benda tajam di sana. Paku, silet, dan semacamnya. Ambil langsung oleh ayahnya Ica. Dan di sini suami Ica ini nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi dia ini hanya melongo ngelihat kejadian waktu itu. Ayahnya Ica ini tanpa pamit sama sekali. Dia langsung keluar, langsung ambil sepeda motor, dan langsung pulang. Dia menyesalkan. Dia mendidik dengan cara apa? Kok sampai Ica ini begitu jahatnya ke kakak kandungnya sendiri? Beberapa hari setelah itu, Ica ini nggak mengkonfirmasi hal ini. Dia nggak mengklarifikasi apapun. Jadi, seolah-olah Ica ini nggak mau tahu. Akhirnya beberapa hari setelah itu, Puri menghubungi sahabatnya itu. Dia bilang, "Ya benar katamu, ayahku sudah menemukan ini." Dan ayahku nggak percaya. Inilah yang diungkapkan oleh Puri. Dan Puri tanya ke temannya itu, "Kamu tahu dari mana kok Ica melakukan hal-hal yang seperti ini?" Nah, si sahabatnya Ica ini bilang, "Jadi Ca, temannya adikku itu kenal dengan Ica. Dia teman satu kantor. Nah, dia inilah yang sempat menemani Ica ke rumah seorang paranormal. Dia melakukan hal ini ditemani oleh teman adikku ini. Akhirnya hal ini bocor." Nah, dari situlah kemudian Puri tahu tentang hal ini. Jadi sampai cerita ini diturunkan teman-teman, sebenarnya Puri sudah memaafkan adiknya itu. Tapi yang terjadi, Ica inilah yang memilih untuk nggak ngasih kabar. Jadi setiap lebaran memang Ica pulang. Tapi ketika Puri ada di rumah itu, Ica pergi lebih dulu. Jadi sama sekali nggak pernah ketemu. Sempat waktu itu Puri berkunjung ke rumah Ica untuk menyambung silaturahmi. Tapi Ica nggak mau menemui Puri. Jadi hubungan mereka sampai hari ini seperti itu, dan si Puri ini berharap kalau Ica nonton tayangan ini, dia bilang dia sudah memaafkan semua. Dan bagaimanapun juga Puri masih menganggap Ica ini sebagai adik kandungnya. Dan Mbak Puri berharap supaya hubungan Mbak Puri dengan Mbak Ica ini kembali seperti dulu lagi. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Puri kepada Kembara Sunyi. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada teman-teman semua. Semoga amal ibadah kita di bulan puasa bulan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.